Kita mau menentukan, kan XS-nya sudah tahu. Titik stasioner itu isinya adalah XS dan YS. Berarti sekarang kita menentukan YS-nya. Bagaimana cara menentukan YS? Menentukan YS dengan mensubstitusikan XS ke dalam Fx. Fx di sini F apa? Fungsi awal, bukan fungsi turunan, fungsi aslinya. Sebentar, saya ke atas dulu. Saya lupa tadi soalnya apa ya Fx-nya. Sin X plus cos X ya. Sin X plus cos X. Saya tulis di sini. Sinus X plus cosinus X. Oke. Berarti kalau XS-nya, jadi ketika XS-nya sama dengan 45 derajat, maka YS-nya itu sama dengan F kalau kita masukkan XS-nya adalah 45 derajat. Benar enggak? Maka jadinya berapa ini? Coba dikirikan saya. Siap. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 ditambah setengah. Berapakah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu? Akar 2. Bagaimana caranya? Gampangnya begini. Akar 2 gantian donat. Setengah donat ditambah setengah donat. Jadinya berapa donatnya? Satu donat ya. Satu donat utuh. Oke, yang kedua. XS ketika 225 derajat. Gitu ya. Maka YS sama dengan F kalau kita masukkan 225. Sin 225 derajat ditambah kosinus 225 derajat. Berapakah sinus 225 derajat? Iya, ada yang masih bingung bagaimana menentukannya? Kalau tidak, nggak saya bahas. Kalau bingung, saya bahas. Ada yang masih bingung bagaimana menentukan sin 225 sama dengan min setengah akar 2? Ada yang perlu dibahas apa enggak? Halo? Oh, enggak. Berarti sudah paham ya. Sudah tahu ya dari mana? Oke. Sin 225 berarti enggak perlu saya bahas. Langsung. Negatif setengah akar 2. Ditambah negatif setengah akar 2. Maka jawabannya berapa ini? Negatif akar 2. Gitu ya. Yang lain saya harapkan bertanya loh ya. Menjawab dan bertanya. Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Jangan diam saja karena yang merugi kalian sendiri juga nanti. Jangan nanti direfleksi bilangnya saya masih belum paham Bu dan lain sebagainya. Tuh, lah kan dikasih kesempatan untuk bertanya. Manfaatkan waktu untuk bertanya. Maka kalau begitu XS-nya ini berapa ya? Berarti pasangannya kalau dia 45 derajat gitu ya. Maka pasangannya berapa ini? Akar 2 gitu ya. Kemudian kalau X-nya 225 derajat, maka pasangannya berapa? Min akar 2 gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya mau menjelaskan tentang ini tadi sebenarnya. Tidak usah, wis. Karena tidak ada pertanyaan. Ini tandanya bukan begini. Berarti ini tandanya dan. Nah, berarti ada dua titik stasioner. Yang pertama adalah 45 derajat, koma akar 2. Yang berikutnya adalah 225 derajat, koma min akar 2. Gitu ya. Yes, ketemu sudah titik stasionernya. Sekarang menentukan interval fungsi naik dan fungsi turunnya. Tadi sama kan tetap menentukan turunan, menentukan XS sudah kita lakukan tadi. Maka didapat XS-nya adalah 45 derajat dan 225 derajat. Ini XS-nya ya, X stasionernya. Sekarang kita buat garis bilangan. Batasnya tadi adalah 0 dan 360 derajat. Benar ya?
Nah, sekarang kita mau menentukan mana daerah positif, mana daerah negatif. Kalau menentukan YS tadi, kita masukkanlah XS-nya ke dalam fungsi awal. Kalau uji titik, kita masukkannya di mana? Kalau melakukan uji titik, maka kita turunkannya di turunan pertama. Kita masukkan ke turunan pertama, bukan ke fungsi awal. Hati-hati. Kalau menentukan YS, kita masukkan ke fungsi awal. Kalau menentukan uji titik, daerah positif negatif, kita masukkan ke turunannya. Baik, sekarang kalau 45 ini stasioner, sudah pasti dia tidak naik, tidak turun. Berarti yang kemungkinan naik turun yang mana? Yang daerah ini, daerah di sini, dan daerah sini. Kalau kita lihat berarti ada 3 daerah. Antara 0 sampai 45, antara 45 sampai 225, antara 225 sampai 360. Betul ya? Iya, oke. Maka kita masukkan, ambil titik uji antara 0 sampai 45. Karena 0 ini bukan stasioner, maka kita bisa masukkan atau kita buat uji coba. Oke, 0 derajat. Karena ini tadi kan 0 kurang dari sama dengan ya. Berarti 0 boleh dijadikan titik uji. Oke, 0 kita masukkan. Berarti cos 0 dikurangi sin 0. Berapa cos 0? 1. Sin 0? 0. Maka nilainya 1. Kalau 1 berarti dia positif atau naik. Berarti daerah di sini adalah daerah yang positif. Sekarang kita mau uji yang di sini antara 45 sama 225. Ambil berapa ya kira-kira? 60 aja ya. 60 apa 90 paling gampang? 90 aja deh. Oke, 90. Iya, berarti cos 90 derajat dikurangi sin 90 derajat. Berapa cos 90? 0. Sin 90? 1. Sehingga nilainya minus 1. Berarti dia daerah yang negatif. Negatif. Lanjut. Sekarang yang ke ini, berikutnya. Antara berapa tadi? 225 sampai 360. Ambil berapa enaknya? Ini aja ya. Ambil 270 ya. 270. Ambil 270. Berarti cos 270 derajat dikurangi sin 270 derajat. Berapa cos 270? 0. Sin 270 berapa? Negatif 1. Min 1 berarti positif ya. Oke, maka kalau positif, maka daerah di sini nilainya adalah positif. Nah, kalau begini, berarti fungsi naiknya yang mana? Oke, silakan. Berarti fungsi naik ada di mana? Antara dan 225 sampai. Berarti kita menuliskannya begini. Karena itu dia batasi oleh 0 dan 45, berarti 0 kurang dari sama dengan X. Sorry, nggak ada sama dengan X. Kurang dari 45 derajat. Begitu ya. Atau, nah yang ini dibatasi 225 dan 360. Berarti 225 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, kadang di soal misalkan kalian pilihan ganda itu tidak dalam bentuk degrees, tapi dalam bentuk radian. Kira-kira menuliskannya bagaimana ya kalau dalam bentuk radian? 0 kurang dari X kurang dari berapa 45 derajat itu? Pi per 4. Atau 25 itu berapa?
Kalau 180 itu kan pi. 225 itu kan 180 tambah 45. Podo karo berarti 1 ditambah 1/4 pi. Berarti berapa? 5. Iya, 1/4 atau 5/4 pi. Kurang dari 360 berapa pi ya? Pi. Begitu ya. Oke. Sekarang fungsi turunnya berarti di mana? Berarti antara 45 kurang dari X kurang dari 225 derajat. Begitu ya. Kemudian berarti ini pi per 4 kurang dari X kurang dari 5/4 pi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan. Silakan. Siapa namanya? Mana? Nah, yang mana, Nak? Ini. Kenapa? Oh, yang ini. Kenapa kok tadi tidak ada sama dengannya? Soalnya kan ada sama dengannya, begitu ya? Oke, kalau 45 ini masuk, kira-kira dia naik apa enggak? Ya, kan berarti kalau ada sama dengan 45, berarti 45 ini kan termasuk jawaban. Padahal 45 ini kan dia tidak naik, tidak turun, tapi dia statis, stasioner. Begitu ya? Kalau 0 naik, iya 0 naik. Karena dia bukan titik stasioner. Hmm, iya maaf, saya salah. Tadi batasannya apa? Terima kasih. Batasannya tadi apa? 0 derajat kurang dari X kurang dari gini ya. Berarti yang ini yang ada. Yang ini. Oh, ininya. Ini enggak ada. Yang ini enggak ada. Yang ini tetap enggak ada ya. Karena kalau ini ada sama dengan 45, berarti 45 nanti masuk. Padahal 45 ini statis. 225 juga statis. Begitu ya? Oke, ya. Terima kasih. Kita lanjut ke soal kedua. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Oke.